khairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati isqudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wa anzirhum lan ngekei weden-wedenan sira Muhammad, ngekei enggar sira, ngekei peringatan sira. Hum ing kafir Mekah zaman niku. Khawif tegese ngekei peringatan sira ya Muhammad kufar Makkah ing kafir Mekah. Kowe ngekei peringatan yaumal hasrati ing dina kesusahan atau dina kegedunan. Wong-wong kafir iku elingno terjadine dina kegedunan. Wa yaumul hasra ku yaumul kiamat iku dina kiamat. Ya takat saru getun fi ing dalam yaumil kiamah sapa almusi wong sing elek oleh getun ala tarkil ihsani krana ninggal nglakoni kaapian. Nggih niku napa jenenge iman fi dunya ing dalam dunya. Isku dia nalikane wis diputusno, wis ra iso dinyang, wis dadi keputusan apa alamru apa keputusan. Lagum tadi kufar fihi ing dalam yaum diputusno bil adab iklan siksa. Warum te kufar fi dunya ing dalam dunya iku filosofi ing dalam lali anhu saking aman. Warum hale te kufar la yu'minu ora gelem iman sapa kufar bi kelawan ikilah yaumil hasrah, atau bi kelawan yaumil hasrah. Inna tak temen ingsun apa nahnu ingsun tak izin punari iku bakal maris ingsun alar to ing bumi wa manan maris wong arek kang atas arat. Minatu pola isa ing pira-pira sing dene akal wa gharim lan yane ukola. Tak elengno tak waris maknane biislahihim kelan menghancurkan man alaika. Wa ilana lan maris ingsun syaratan yurjauna den balena sapa kufar fi yaumil hasrah lil jazai krana piwales lil jazai krana piwales. Terus niki kula terang orien nggih, derene kisah tulang. Terus kula suwun ngaji teng mriki niku ngaji sing dadekno khosyah. Mergo ciri utama ngaji niku wa angdirhu napa? Wa angdirhu dadekno. Jadi umul hasron ngeten iki, kula maca teng Bukhari teng Muslim di semua hadis-hadis sahih. Sampeyan persiapan. Jadi mati niki rungono mulane wingi kula crita fikih. Kalau ini ditangleti misalnya tiang akikoh wong pitu, apa iso digenti sapi sitok, ini jawaban kula boten saged. Pokoke nek akikoh, kepen akikoh calanang sitok ya wedhus loro, nek ora iso ya wedhus sitok. Sementing wedhus tetep wedhus, boten usah digenti napa. Mergo critane ngeten. Wedhus niku kambing panwing jibat niku wedhus. Niku kewan simbol kematian. Di rumah iki hadis sahih. Injing ben itu tiang calon ahli neraka ini didapok ning satu ring sing dekat neraka. Sing ahli swarga iki didapok ring sing dekat napa? Swarga. Niki hadis sahih. Terus di tengah-tengah itu wonten kapsin amlah. Wedhus sing manis sekali. Niku wedhus gibas, powel, sungune nggih blantung kados wedhus-wedhus Garut ngoten sae pokoke sae. Niku terus ditanya, "Ya ahlan nar, ya ahli neraka, apa kamu tahu ini apa?" Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Lucunya mereka jawab, naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Saya tahu ya Rabbi, itu kematian. Ahli surga ditanya, ahli swarga, kamu tahu ini apa? Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Terus Allah menginstruksikan, matikan itu. Fayusbah. Terus wedhus itu disembelih. Setelah wedhus disembelih itu terus Allah dawuh ya ahlan nar khuludun fala mauta lakum wa ya ahlal jannah khuludun fala mauta lakum. Sekarang unsur kematian sudah saya matikan. Jadi sing dadekno mati niku pun dibuang. Nggih niku unsur kematian sudah dihilangkan, sudah dibuang. Sebab itu wong ahli neraka ya abadi. Ahli neraka, ahli swarga ya napa? Niku terus Allah dawuh wa anzirhum yaumal hasrati Ibnu di alamar. Terus Rasulullah menyitir ayat ini,
Wa anzirhum yaumal hasrati isqudiyal. Wong-wong ku elingno man dina sing getun, mesti getun wong rokok getun tenan. Waduh, saiki wis ora iso mati. Sementara aku kudune karena asumsinya mereka itu kalau mati itu jalan keluar. Jadi disebut wana dawiyama likul yakbi alaina qala innakum mati. Kepinginnya ahli neraka kan mati. Ternyata ahli neraka layamu itu malah. Jadi wong saiki ra mutu ora gaya. Payah betul. Jadi layamu itu malah dan gak mutu. Gaya. Jadi penduduk neraka itu layak mutu malah ya ora mutu. Makanya wau kula ngamal di kula fotokopi jambak, kula tek jambak, wau lempiran wau mungkin kula terangaken masalah ngadepi akhirat. Nggih kula niku mboten roh. Setiap saat kula nggih mati jenengan nggih mati, tapi jelas kesiapan saya lebih siap dibanding jenengan. Karena itu tadi. Terus kalau nak baca Quran mulai dengan sistem akademik, misalnya baca tafsir yang mutakhir, sampai dengan sistem ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini nanti yang menopang, dari sini macam kalau amdan, jadi kalau terangkan masalah ilmu hakikat. Dia sekali-kali mau angka isfaro, jadi tanggap jiran muntek mu'alif sitok, muntek apa? Mu'alif sitok. Jalaluddin al-Mahali, ngalim-ngalim itu yang. Sampai ahli fikih sing nyarai kitab Imam Nawawi min Hadits Talibin Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Kalau nanti sinau khatam kitab min Hadits Talibin. Jadi semua kitab fikih kasus takrib mungkin itu menginduk kitab fikih jenis min Hadits Talibin itu karangan Imam Nawawi. Itu populer sekali. Siapapun yang ahli fikih mesti pernah khatam itu. Dan zaman khatam dia harus ngaku ahli nabo. Alhamdulillah belum dia khatam. Dia paham. Jadi khatam dia paham. Karena khatam saya itu tidak khatam ngaji, mengkhatam sinau. Kadang ya orang khatam tapi kilatan. Orang Arab ya paham, guru neraka, bareng guru khataman melok. Santri-santri itu surah. Jadi alasannya tutup kendang. Kendang ora perlu rapat. Pokoknya ngarepe ono. Alasannya jadi. Mulane kula berkali-kali santri-santri yo khataman kula kilatan kula mboten turun. Saya termasuk kiai yang anti kilatan. Mereka kurang ajar tutup kendang ngarep ono guri malah nak gak muni bintang. Nah, termasuk akhir-akhir ini saya itu sinau kitab ilmu hakikat. Kitab ilmu hakikat itu lucu, sebenarnya ya sederhana ya gampang, tapi menjadikan kita tambah mencintai Tuhan. Misalnya begini contoh paling gampang. Imam Qusairi yang jadi riwayat kita Thariqah itu lewat Imam Qusairi sama Imam Al-Khalidi. Sehingga kita sebut misalnya Naksabandiyah, Khalidiyah. Kita sendiri tahu Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bistami lewat kitab Qusairi. Ya, sehingga kita terkenal dengan Imam Qusairi. Ya kita tahu Siro Asab'ah misalnya lewat Imam Satibi. Imam Satibi itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia ada pelaku sab'ah. Pelaku sab'ahnya Imam Asim, Imam Abi Amr, Imam Nafai, Ibnu Katsir, Ali Al-Kisai, Hamzah Nawawi. Al-Zayyad dan Ibnu Katsir. Dia itu tidak pelaku sapa Imam Syafi'i. Tapi siapapun yang belajar sapa pasti lewat Imam Syafi'i. Paham ya? Jadi orang lakon tapi lebih populer. Nanti jika nak tengah akhirat Imam Syafi'i sebagai kalau tanggal wong gue ora pelaku sapa kok luwih terkenal timbang ulama napa. Sapa. Nabi itu luwih apik. Santri-santri Quran Abi Amr itu sapa jenenge? Orang mesti roh. Imam Syafi'i sapa malah napa? Roh. Jadi tadi itu tidak pelaku sapa. Tapi siapapun yang belajar sapa mesti lewat Imam Binten. Ya, Imam Nawawi dia ngoten. Imam Nawawi itu tidak punya mazhab, dia ikut Syafi'i. Tapi siapapun yang belajar mazhab Syafi'i pasti menyebut Imam Binten Nawawi. Sampai anggere wong jenengan Nawawi saking populer Imam Binten. Sing kuatir ngalim nggih, sing aran Tafsir Munir jeneng Nawawi Tafsir ngalim di sinten. Sekarang napa? Tafsir Munir namanya Kiai Nawawi bin Umar yang Tangerang, Banten. Sampai sing sakniki nggih kathah sing tepak itu Kiai ngalim kira tepak bakul bakso macam-macam. Ya tapi nek dadi wong saleh ya ora masalah itu apa. Paham kula terangaken. Itu Imam Qusairi cerita, mazhabnya Imam Junaid. Ceritanya lucu, kula sampai haru. Ya aku maca Quran bolak-balik ya kok ora paham. Jadi cara pandang iki laisal ajbu min hubbika min hubbi laka ya Allah fa inni miskinul fakir kita dudono wiridane wali-wali
Laisal asbu ya Allah min hubbilaka fa inni miskinun faqir. Walakinil usbu min hubbika fa innaka ghaniyyun kafir. Boten aneh Gusti kula seneng jenengan, jen kula kere. Wajar wong kere seneng wong sugih. Sing aneh niku jenengan sugih ora butuh kok seneng. Jadi akhirnya seneng ning apa dobel-dobel. Lah nek jare rutin seneng cahayu ra yo wajar. Seneng cahayu sugih menarik. Elek keriting seneng wong. Tapi nek wong kayu kok seneng rugen. Aneh, keblodrok iki. Lah Imam Junaid, Abu Yazid, Imam Junaid, Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami itu tahu betul. Ya Allah, betapa mudahnya engkau, betapa mudahnya tersentuh engkau, betapa rahmannya engkau. Wong jenengan zat sing ghaniyun hamid, gak butuh. Jenengan zat yang akbar, yang ala kulli syai'in. Kok seneng kula niku aneh. Nek kula seneng jenengan wajar wong kula kere. Kere ra penting butuh jenengan. Jadi ya saya mencintai jenengan. Yang zaman jenengan seneng presiden wajar, seneng bos wajar, seneng wong ayu wajar. Tapi nek wong sing gede gak butuh kebuwe kok seneng. Itu saking rahmane Allah. Zat yang begitu ghaniyun hamid. Dia nggak butuh kita. Tapi Allah saking rahmane seneng. Lalu gaya ukuran seneng apa tetap bukti Allah seneng kowe. Misalnya sampean pertama nih gane wong dikai mangan 3 dina ora wis muni. Wong ku cek apiane, aku dikai mangan 3 dina oleh manggon omah. Lah kowe dikai bumine pangeran mangan bodoni oleh kabeh. Bodoni maksiat, yang tidak kirung diusir cek ning bumine. Boten iki cara ilmu hakikat, mengenai Nabi Ibrahim tau dinyak pangeran. Suatu saat ada orang Majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal lomo, nah ana tamu dikai mangan. Suatu saat si Majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim makome di syariat disarti antus 5 dengan syarat gelem Islam kita keimanan. Nah, ra gelem Islam ra kei. Eno Majusi itu balik kanan, mulai. Sekarang mulai orang mriki di sekitar 20 meter napa pinten masih kelihatan. Ben pangeran Nabi Ibrahim tidak ada wahyu. Ya Ibrahim deh. Wong Majusi ku murid piro? Nggih wonten 20 tahun. Iku 20 tahun. Tak keimanan yo manggon bumi iku. Padahal dene tetep Majusi. Sing di Majusi ini ayo aku ngaku pangeran. Iku 20 tahun di Majusi tak keimanan. Lha umape njuk mangan kowe pisan nae kok ora kei. Jadi kawane pangeran kasih dikafiri ora aku. Iku tak keimanan 20 tahun. Kowe ramal-ramal dikafiri kok. Akhirnya duduk diundang. Yang mesti tak alus syarat-syaratan tanpa syarat nopo. Itulah. Mulane dia juga kaget. Rata-rata mursyid wali itu benon muslim dia. Mereka kados Syekh Kabani magan teng Yusuf. Wiridan toreko nasabah tapi ning apartemen nopo? Yusuf. Mergo dene mursyid. Ora perlu kena hukum. Apa mu kafir demi ngene? Pojok nang dalan wong syariat. Wong hakikat itu damai. Kabeh punya pangeran. Memang kecenderungannya orang hakikat itu begitu. Wong sing dikafiri aku gak piye-piye kok kekek dalam karuan iki. Akhirnya dicelok bener-bener kesemangat. Mangan di mati sini ya cerdas. Lah kok rubah sikap pun opo aja. Ada apa aja. Cerita sing mati sini. Gara-gara nabi ditegur pengiran. Jadi pengiran ini cek mangan, gue boleh dicek majusi. Mulai dicek kelar mangan, ya aku dilengno pengiran. Dicek tahunan majusi, tetap dikai nopo. Akhirnya malah Pak Aslam. Si usia habis itu bergabung masuk Islam, bergabung tertarik, cerita di sini. Nabi Sinten. Ini peringatan gue jenengan. Jadi kalau Allah ngekei mangan sampai ya, merhatekno kebutuhan sampai yang mulai mangan, ngombe, macam-macam. Itu luar biasa, karena Allah tidak butuh. Tapi nak kue sujud neng pangeran, itu cek wajar wong kere ngemek-ngemek, paham. Itu cara pandang Abdul Qasim Al-Junaidi, Imam Abu Yazid Al-Bustami, sehingga mereka kagum betul sama Tuhan. Dari kamane, Gusti kula ngemis ning jenengan wajar, kula sujud ngemek-ngemek wajar, wong kula ambek manusa nak butuh nggih ngemek-ngemek belum dadi bu. Jadi buruk dadi budak. Napa malih ambek napa? Lha sing aneh jenengan maringi kula, wong jenengan ra butuh kok. Lewat ngeten iki lho wong kok ora tambah mahabbah itu hebatnya orang-orang suci. Jadi dia bisa menjadikan orang itu mencintai Tuhan dengan alasan-alasan yang sederhana kayak tadi.
Ya awale jelas bumi kubila, ini miskin. Enggak buat aneh, kalau seneng jenengan buat aneh, wajar kalau miskin, kalau butuh jeneng. Sing aneh jenengan kok seneng kula, merhatekne kula, padahal jenengan zat sing goniyun kafir, goniyun hamid. Lha itu disebut ilmu hakikat, jadi populer. Macam-macam beliau jadi populer. Makanya kalau orang Toriko mesti gak bisa melangkahi Abu Yazid Al-Bustami, kalian jeneng Abdul Qasim Al-Junaid itu masyhur. Tapi yang ngoten niku nggih tepat-tepat. Mursid koyo kula mari si ilmu niku hujah. Nah mursid sing mari iki dan untuk macam-macam. Itu soalan bareng kula nanti biar ada elek dalam hal ini. Tapi saya yakin di depan Tuhan itu bejo saya. Semakin saya tidak dapat banyak, semakin saya bebas hisab. Karena saya orang alim, jadi bilang orang alim itu perhitungannya rasional. Kalau saya punya apa-apa kan banyak hisabnya. Jadi kalau mulan rukin, Mustafa kantor popo kan tidak ada. Langsung swarga. Itu, jadi cerita. Jadi Quran itu ya biasa saja. Kadang nyata. Tapi setelah dijelaskan orang sufi menjadi luar biasa. Makanya ini nanti kalau terang masalah kertas yang saya bagikan dengan kalau ini kalau di ilmu hakikat. Sayyidina Ali itu kalau sholat semalam itu hanya baca ayat ini nangis. Kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau Abu Hanifah niku nangis pas maca ayat diulang-ulang sampai subuh. Bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amal. Nah ternyata setelah saya teliti, jadi mungkin langsung pulau warai maca ayat yang dekat. Sayyidina Ali itu berkali-kali baca, kul ngucapo sira Muhammad, hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh. Ya alamun akan ngerti sapa wong akeh. Walladzina lan wong akeh la ya alamun akan ora ngerti sapa. Kelihatannya kan sederhana, apa padha wong sing roh ambek sing ora. Di ruang nopo iki terasa tersinggung iki ilmu. Misalnya ini pulpen saya, misalnya ini jaraknya 1 meter. Ini pulpen kalau sekali, jaraknya 1 meter. Terus jarak 1 meter pulpen ini saya pegang. Ini ruang ini. Pulpen ini saya pegang. Kemudian ada semut dari selatan, dari utara ketemu. Setelah 2 semut itu ketemu terus semut itu tanya, yang satunya tanya. Semut, kenapa saya bisa ketemu kamu? Mereka disikil sama aku ini mulai ketemu. Yang satunya juga iya. Ibu ngaku sehat dan tubuh sehat bisa melaku ketemu kue yang tengah-tengah. Tentu omongan semut ini ngawur sekali. Setia. Padahal kata pulpen ini sebagai penyangga utama, cangkemmu nomor 3 bisa ketemu mergona aku. Masuk ke bisikil di opo narono sing mbok pijapi. Jadi di mata Allah, Mustafa itu ngaji ning kene mergona bumi sing iso diliwati. Cara pangeran, Rugen iso ngaji mergona, tapi Rugen selalu ngomong, aku iso ngaji muga aku sehat dikira. Selalu Tuhan digo kalah-kalahan. Unsur yang terpenting yang menjadikan Anda bisa jalan di anane bumi, ora tau mbok sebut sikilem. Wong egoisme sudah temelek tenan. Lan kok kowe angel, jadi ahli swarga itu angel. Karena hijabnya masih banyak. Jadi tak buka sedikit-sedikit bentaman. Mohon kewiridan itu saya ulang ada di wali karena hijabnya masih banyak. Jadi bagi yang sinyekel pulpen ini, bentuk ini semut itu kuncinya itu karena ada yang kamu pijatin, kalau enggak. Jadi misalnya sikilem sehat, jantung sehat, orang-orang bumi, biar memang benih. Makanya Tuhan ketika nyebut bumi, bangga betul. Waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu di mana dia. Jadi pertama wong iso mlaku mergo ana bumi ora mergo ana sikil, Pak. Lah pangeran yo buktekno ayo saiki kula tambah sikil iso mlaku. Berarti iso mlaku ora ana bumi apa ana sikil. Ana bumi lah, Sayyidina Ali makome wis ngono iku. Jadi aku mau coba padakno wong sing darani iso mlaku mergo sikil, mergo iso mlaku ana bumi yo ana bumi. Makom mulane kowe aku saat cara ngejar kan dulu. Mergo kula wis paham tenan ilmu sing dimaksud pinten Sayyidina. Mboten iki mengke kula terang. Sampeyan rontok mau ngaji wis entek kiai sitok entek mualif napa. Gua malah montek gak iso ngitung. Wong kula tadi iki nembe seneng sinau sarai ya ikham. Niku 14 juz. Yo tak temen-temen lu mati saking gedene kitab. Saking gedene kitab. Jangan ono dadi rugen napa. Saking ngono.
Lah itu begitu. Nah, saiki masalah rezeki, misalnya masalah rezeki. Awal besok misalnya si Ayu umure mau 50 tahun. Ya, si Ayu umure mau 50 tahun. Apa besok tenan 50 tahun si Ayu mati. Kemudian pas umur 48 tahun si Ayu kepengen sugih, kepengen nabung. Dengan asumsi gue urip nganti 70 tahun. Aku nak cuek ben gak ngelelo anak putu. Aku saiki tak tabungan sak miliar, ben aku umurku nganti 70 tahun gak ngel-ngelo anak. Tentu malaikat bagian ngintip umur 50 tahun. Cek goblok kowe wong iki. Wong kawan mati 50 tahun kok nyiapno umur nganti 70. Padahal semua kegiatan dia, aktivitas dia demi umur 70 tahun. Padahal bagi pencatat malaikat mau. Goblok lho, bukan bulan. Wong 50 tahun kok. Mereka demi 70. Nah, itu bolak-balik hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina. Lan dari sidina Ali Gusti. Wong roh mbek roh ra padha, wong roh mbek roh. Nangis. Karena kuncinya semua kesalahan itu roh mbek ora. Sidina Ali contohnya paling kelihatan. Tidak ada makanan yang enak sekali dan lezat. Pasti kuncinya itu kamu makan enak, kamu tahu. Kamu tidak tahu kalau di situ ada racun. Dan kuncinya kamu menganggap itu menjijikkan atau bahaya adalah karena kamu tahu ada. Misalnya makanan enak sekali, terus kita kandani, itu ada racunnya. Pasti kamu langsung ingkar, tidak senang. Tapi kalau nggak tahu, senang. Jadi kuncinya senang tidak senang adalah masalah tahu dan tidak. Jadi mbak-mbak semua enggak ibu-ibu yang enggak. Wah ini mengandung kalori mari gendut. Mau lanang semangat gendut lah. Ya tetap kuncinya tahu dan tidak tahu menjadi senang dan tidak. Makanya Sayyidina Ali orang maksiat tuan, maksiat itu mesti cara pangeran. Kewong orang pangeran itu maksiat tuan, mesti orang nopo. Ya, foto wong nek mati makanan lahap, itu mergo ora sisi bahayanya nopo. Makanya Sayyidina Ali nganggep ayat itu ayat yang paling prinsip mergo ya tabil ladina ya lamuna. Ladina semua sebetulnya ya tabil ladina ya lamuna itu nanti subur berapa yang mau ayat itu. Kuncinya itu tahu dan tidak. Begitu seterusnya. Terus ini kalau kepengen jenengan itu mendekati ilmu hakikat. Ini nggak usah kelas-kelasan macam ini. Nah yang ketiga contoh yang dipakai di sini adalah yang paling ekstrim. Saya ini masyhur ini dihikayakan Imam Ibnu Abi Qasim. Semua ahli sufi menghikayakan. Sayyidina Ali masyhur dawuhnya. Ya Allah saya ini nggak suka mati kecil terus masuk surga. Aku rasa seneng, umpama mati cilik terus mlebu nang swarga. Meskipun itu aku tidak usah pisah, mergo cilik ora orang kena TikTok, berarti bebas nopo. Tapi saya tidak suka. Ya aku senang mati ya tuan ngene. Jadi aku gak senang. Jadi ma'awat du'an amu tasawwi. Fa'at kulal jannah. Aku gak senang nggak mati cilik terus mlebu swarga. Walakin hatta akfuro fa'arifa rabbi masih. Aku tetap nganti tua terus kenal pangeran. Lalu lewat ngaji ini sampai masa tua ya aku ya serah sama dia tahu maksiat, tahu keliru, ya cek udah balik keliru dan sebagainya. Ya keliru bisa maksiat, bisa orang maksiat tapi nopo keliru. Kalau kita dia terlalu semangat mau ucap jamaah terus. Itu orang maksiat tapi keliru. Akhirnya orang malah bosan dari Islam. Sekarang ini dia ini kesemangat, semangatan. Jadi orang maksiat tapi nopo keliru. Lagi lebih bahaya kalau Islam. Orang maksiat tapi nopo. Ya yo praktik sama ibadah buat sama sholat pengibar itu sesuk ziarah sama amane ziarah meneh akhir wong boten ben ngerti kegiatan agama mergo repot iku yo ora mati ya tapi napa mulane ketika Mu'adz bin Jabal ngimami maghrib surate kesuwen kata Nabi apa afat tanun anta ya Mu'adz kowe iku tukang fitnah aku mergo dadekno wong ra seneng jamaah mergo surate kesuwen. Mana kata Nabi ngendikan kena imami sesuai makmum ada yang banyak urusan. Itu nak kesuwen berarti orang maksiat tapi nopo keliru. Ada orang kadang keliru ya orang maksiat tapi Nah, Sayyidina Ali itu sadar. Mpun habis di kulo keliru lah, tapi gara-gara kulo tua orang jenengan ben rofa Allah, sementing kulo roh nopo. Padahal tujuannya Allah nggak bumi, ngendikan Allah Taala, aku dhisik ku dhewean. Ben wong do kenal aku gawe wong. Tapi ya ikut berhubung mun iso tak gawe bener. Lah sakjane roh sing paling gampang ku apa akbar. Misalnya ya tak contoh.
Rugen sholat. Neng catatane rugen misalnya, muga-muga kan ya. Neng catatane rugen itu ahli swarga ditulis. Rugen ahli swarga jalur fikir misalnya kata tulisannya. Kan ya wong mlebu swarga kan sebagai macam-macam. Nah juga jalur romo, wong alim jalur alim, wong nabi jalur nabi, wong wali jalur wali. Rugen jalur romo. Dari jalur fikir sabar. Misalnya Mustafa jalur istiqomah ngaji gitu. Memang jalur ngalim kan wow kudu apa kita tak foto-foto kan malah rumah. Malah ini sampeyan keliru, kepen tadi swarga lewat pulau menurut Gus Bak malah repot. Ya ora apa-apa mbok tiru, tapi yo wow kudu kapal kita tak. Lah itu misalnya sampean ditulis, sampean ahli swarga. Terus lamban ibadah mengutuk wajib rokok. Ya Allah, ampun sampai pun rokok, ampun sampai pulang lebu. Dari malaikat yang roh catatan ke swarga. Goblok banget pun. Lah swarga kok wedi kok. Coba itu jelas ahli swarga kok wedi apa? Mergo ora. Makanya dari sini ahli. Swarga neraka itu ora jelas. Kowe tenanan wedi neraka, jangan-jangan dia ahli swarga. Tenanan itu swarga jebule catat sampe. Wes ngene aja, sing karuan jelas ya pangeran niku. Nah Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Swarga neraka ora. Lu ibadah kok demi barang ora. Mulane ora ana ibadah ning salat ning rukun yang mau Allahu Akbar, Fatihah. Ora ana swarga neraka. Ape wiridan ning ana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa itidal rabbana lakal hamdu bil samawati wa milkul ardi wa milku ma sitamin syai'in. Karena apa? Dalam sholat itu butuhnya hal-hal yang jelas. Jadi tidak oleh membicarakan sesuatu yang tidak. Nah, permainan mulai menggelisahkan karena Anda bodoh. Yaitu bermain dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu pakai sujud. Sampai keluar pun rokok. Terus weling rokok. Jadi salah bakas barang sing orang. Loh, bagi Anda kan tidak jelas yang surga neraka. Padahal jelas sekali. Nah, Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu bil samawati amilul. Lah yang jelas itu saja harus kamu tenani. Wong barang tak jelas kok. Kamu ada wong hakikat tuh gak tahu terlintas aku swarga tan neraka barang gak. Mulane kula nak ndonga apa saja ndonga ya Allah. Iki jadi kula paham sih dina. Mulane kula nak nggak pikir swarga nganti sak niki niku pelo. Di neraka ya pelo kok tak pikir ora jelas. Tapi nak kula ngomong Allahu Akbar. La ilaha illallah fasih. Mereka ngomong barang sing itu disebut wal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu. Lah akhirat swarga neraka disebut barang kok gak jelas. Jadi wong salah kaprah demi swarga neraka dengan dinane nak disebut Allah biasa-biasa. Wis salah kaprah. Jadi ora inamal mu'minuna idza dzikra wa wajilat. Pertobatan sampean tak usah mangan mu'alif sitok paham jadi motor sentek pengarang sitok gak naik napa yang sebagai syariat Indonesia enggak kok SD lagi belajar hakikat mulai tadi iki kalau sering ngomong ilmu hakikat kelas nol besar mau kecil nomor kelas 1 coba napa Paul ya Paul pelan tapi aja mati sik mari ra pengen jadi kena ya aku ora tenang mati cilik terus mereka sempat kenal. Ini penting kalau aturakan itu. Mulanya jauh ulama hakikat ketika anjing dan orang-orang masyarakat. Itu sebutnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala. Itu kabeh ulama hakikat ijma, kalau sebut ijma. Maknanya ya, ketika wong yang orang-orang maksa, itu gak ada yang temuwit wani ngelapatmu apa saja. Yuk swarga ya rawani, yuk berhidup kon rokok ya rawani. Tapi waktu monten ada kata-kata wakola swarga. Sing diomongno mok barang sing mesti bener. Itu kabeh ulama hakikat nafsiri lapat sing mesti bener ya la ilaha illallah. Mergo gak resiko. Mergo nek muni Gusti kula lebokno swarga. Misalnya ngamalan kurang cangkemmu, ngamal pas-pasannya jaluk. Keliru, bisa dikeluar anak pengiran. Karena jenenge jual beli, nah harganya ada seimbang, kan dianggap ngamal. Raimu, ngamal pas-pasan yang jaluk. Akhirnya kan alasannya kan, Gusti lewat rahmatin jenengan, sing agung, sing gede, pulau sakit nunggu suatu. Dan pengiran kan ada takut. Berarti rahmatku itu sing gede, sing jelas. Orang ngamalan, Gusti.
Swarga berahmatku jelas jelas rahmati jenengan. Lha iku swarga. Ya daripada rumah debat-debat ngoten be pangeran ben mesti kalah. Sebab ora swarga iku semune wae la ilaha. Di mana ada kalimat yang mesti bener itu namun la ilaha. Ada disebut afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Tapi kesuwan digo tahlil itu kalau kalimat ini entek daya energinya, itu kesuwan digo nopo. Sedang berbah itu terkenal suwi ning guri. Tahlil jeneng mbah niki. Wah, suwi ning guri sampe. Dan desa kula paling seneng ati mimpin tahlil kula. Biasanya ya tawatan lewat begitu pun. Terus masyhur, yang harus mendesak Gus Pak. Biasanya kula bagian donga. Kula mati ana mlan ana kiai sekolah bagian donga. Dianggap donga kula mati. Padahal kula nak donga ya ora tenan. Iki sing manut neraka ben neraka, manut swarga ben swarga. Nah itu loh, iya. Paham ya, jadi penting sekali kalau aturakan ini. Kalau kalian ini jadi nasib jenengan dan swarga neraka itu kan. Sehingga anak kue jaluk terus itu berlebihan. Wong barang gak jelas pokok tenang. Yang jelas adalah Allah Akbar, Allah Maha. Allah itu alhamdulillah rabbil alamin. Sifatnya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ini ngoten waca terus mawon semua sholat. Nah, soal kita sebagai basariah karep swarga. Niku masalah-masalah saya. Iku wae iso mbok logika. Bener sing dinali kita goblok. Jadi wow. Kalau nanti cerita tentang mereka ada seorang yang mulai kecil sampai tua atau maksiat penggaweane Tuhan. Sama Allah dipanggil, pulang kamu masuk surga. Ini kenapa Nabi Dawuh, kamu tidak akan masuk surga karena amal kamu. Wong soleh-soleh keberatan, tak rewangi amal tenanan, sebelum di surga ora krono apa. Di Fulan ini ditanya, Fulan, kamu tahu kenapa Anda masuk surga? Ya tahu Gusti, saya kan tidak pernah maksiat. Hidup saya taat saja. Jika saya masuk apa? Pengeran tersinggung. Ya wes wong taat 80 tahun, umur 80 tahun ya wis swarga, tapi mau 80 tahun wong ngamal mau 80. Mau manis Gusti. Menurut berita dari swarga itu selawase. Iya kanggo wong sing meyakini di swarga karena rahmat, mergo rahmat ku abadi. Tapi nak ngamalem kan mau 80 tahun, ya saiki 80 tahun naik itu kok ngono. Mboten Gusti kula ora lah. Sakniki di swarga karena rahmate napa? Jarene ana kadung tersinggung. Apa kadung tersinggung? Malaikat itu bonen rokok. Abid duwe itu jadi bukan ibadah ta kok. Ini naudzubillah min ala uang wali ibadah tapi bentuk kok gak regani pengen iku tambah ibadah dan yakin kowe dadan swarga ibadah bentuk lu gak regani rahmate napa samane Sayyidina Ali sing rusak donya ku wong ahli ibadah bentuk kok disalahno ora pantes mung cara lahir kok saleh nomor loro wong alim sing nakal alimun mutahab mergo nak wong abid saleh resikone kan dene keyakinan sing bisa kok bener padahal publik rawani nyalah mergo cara lahir kok saleh. Lan kula suwun jenengan ojo khusyuk nemen-nemen mari nak salah wong rawani nyalah. Paham ya? Mari nak salah wong rawani napa? Nyalah. Ya Ahmad bin Hanbal khusyuk-khusyuke wong, tapi dene di waktu-waktu sing etokno ora masuk akal. Dene kuwatir mau ngajen koyo nabi atau salah malah repot. Ana kan ulama dari kadang mbah jenengan salah, alhamdulillah kasih dadi nabi. Iki penting kula terangaken gitu terus kula suwun ngaji niku anut ilmu hakikat di kasus wau. Sale Imam Junaid ngendikan aku seneng pangeranku wajar, mergo aku butuh pangeran. Sing aneh iku pangeran seneng aku, wong pangeran ora butuh. Jadi akhirnya sampai ngangguk pangeran itu spesial. Itu disebut walai digrowori. Kue yang pangeran itu wajar. Tapi yang luar biasa adalah Allah yang alam malakut nyebut jeneng. Mana orang wali yang ledek. Saya tahu kapan saya disebut Allah. Saya tahu kapan saya disebut. Karena saya ini orang spesial. Saya rekan jani. Melopok. Iya. Si wali itu sebenarnya lucu mau jawab. Ya Allah kan jawab, fatkuru li atur.
Nah, aku sebut mesti kita sebut. Aku mau nyebut Allah, mesti jenengku saya ini lagi disebut Allah nih. Jadi wali itu ya kadang ya bisa guyon. Jadi fakul ini, aku kena eling aku ya. Terus jadi ngaji ini pulau nyambi ke ijazai betapa pentingnya hujah. Mulai tadi saya sebut di dinali, maksudnya pun di dinali meskipun sebagai orang itu dengan tanda kutip punya kesalahan tragedi Ali dan Muawiyah, tapi itu kesalahan para sahabat kita nakut nggak ikut komentar. Memang saat itu kondisinya sulit artinya ngeten gini contoh gampang. Sampean di bojo ke dipateni wong. Sing mateni Islam lah sampean pateni itu orang. Tetap sing mateni Islam lah tetap mbok pateni mergo ape mateni bojone. Lah itu yang pakai disebut kitab sosial, disebut kitab niki rumah. Suatu saat sejarah itu hanya menulis wong Islam wong Islam kepaten. Jadi ning dinggon perang bagi sing nglakoni wajar. Tapi bagi sing nulis sejarah bingung dari Islam dan Islam kok tukaran. Nah, padahal yang sejarah itu sial. Sial itu Sayyidina Ali agak nyerang ya diserang, banyak pas itu kondisinya wis kacau bah. Wah, kaya zaman PKI, kaya zaman macam-macam, kan podo kelompok Islam, ono Hizbullah, ono macam-macam podo perangi. Padahal yang diperangi ya GITI, macam-macam, kok PKB atas nama apa? Sekian absu. Iya. Juga ada ono pengamat takut kalau ngeten, Pak Bak, Kiai kok tukaran. Gue beli itu pengamat kok beli itu. Sing bener gue Kiai tukaran bekancane ngono wae. Jadi Ruben bin Mustafa zaman mondok kancana yang diutang-utangan duwe, ya turu bareng ya gampang. Nah saiki padha duwe, masyarakat nyebut dua beliau ya, terus tukaran. Lah dari Ruben bin Mustafa ya, itu tukaran Mustafa ngono ae. Dari Ruben itu tukaran. Jadi kiai perasaannya tukaran ke kancane ngono ae. Lah pengamat bingung kiai. Tukar, itu pengamat kok bingung. Itu kali ke dokter kok debat adu konsep mesti bentuk sing iki. Ya padha bentone pancen padha kancane wong kuwi ero. Iki bijine C iki B padha roe. Lan kula termasuk kiai sing ra tau dibantah. Kula terang kali mulai cilik. Aku dibantah kiai angkatanku. Lah kowe dhisik sing macakno aku macam-macam. Aku ora bijun aku papat arep. Jadi sahabat iki ora tukaran. Ya ngoten niku. Kiai tukaran cara wong yo. Jadi sing lakoni enjoy wae. Mergo yo kancane ngono wae, kancane mondok saling roh kelemane masing. Makanya sama rosak terus masalah ini ceritakan sisi-sisi ilmiah ini seperti cerita. Sayyidina Ali itu paling keberatan kalau orang Islam umumnya khususnya ulama nggak tahu hujah, nggak tahu nopo. Karena yang bisa mengabadikan Islam wilayah kiamat namun hujah itu argumentasi. Kul falillah itu hujjatul baligh. Allah niku gak ada hujjah sing komplit, sing absolut, sing gak bisa diganggu. Ini Allah. Nak kowe andalan ibadah iku ben mlebu swarga. Nak andalan ibadah ben mlebu napa? Swarga. Kowe keliru. Mergo nak ibadah mbok gawe alasan mlebu swarga, nak ibadah 80 tahun berarti swarga pantese walesane 80. Sing enak wong nakal, nakale 80 tahun. Berarti mungkin nerakane tak mungkin ten 80. Nah, makanya terus kalau ditanya, Gus, ada buku misalnya surga dan neraka itu udah ada. Karena bagaimanapun itu materi, selamanya itu materi maka tidak nopo. Itu memang masuk akal. Saya sendiri ketika ada orang tanya gitu, aku malah seneng lah surga dan neraka. Dan nerakaku, aku pecinta Tuhan, jadi aku raih kuat nak ono liyane pangeran kok nopo. Tuhan itu sudah paling saya cintai. Jadi aku rasa seneng pangeran bisa ini abadinya di surga dan nopo. Cuma masalahnya iradatullah, kehendak Allah menghendaki surga dan neraka. Nah ini penting. Jadi abadi ini surga dan neraka rali dari hima bukan karena punya materi sing dadekno abadi, tapi karena iradatullah. Sing abadi adalah kersane pangeran yang ingin mengabadikan surga dan tapi surga dan neraka sebagai makhluk itu tidak punya kekuatan untuk dia reaksinya perlahan.
ku nyulayani Quran nyulayani hati. Yo ndak ada nyulayani soalnya aliyane pangeran kulo sein halikon ilah wajah. Ngerti ada pangeran tetap rusak. Cuma ketika Allah menghendaki surga abadi ya jadi dan yang abadi roda tua nopo tuan roda tua. Makanya disebut khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Jadi abadi ini swarga dan neraka bergantung ma syaa Allah. Terus niki kula tanya di khataman dan ini semacam tausiah dan jenengan ngaji itu tambah pinter wau mau naik kelas mau muni PAUD terus marah di TK. Biar cukup lah terserah jenengan. TK TK mana tingkat pertama pun TK anak-anak. Mergi ngeten nggih. Selagi Quran itu mbok waca mboten nganti hadis, mboten nganti ilmu hakikat. Kuwatir kula jadi dasar, jadi biasa. Tapi nak sampean waca nganggo ilmu hakikat itu tadi misalnya Allah cerita, Allah itu memberi makan kamu. Misalnya inna wa huwa ar-razzaqu dzul quwwatin. Saiki waca mbek teori ini Abdul Qasim Al-Junaidi. Allah itu zat yang maringi rezeki kowe. Kan ya wajar gitu dino mangan dino ngombe. Tapi ketika kamu beri satu sentuhan saja, padahal Allah tidak butuh kamu. Aneh, wong ora butuh kok ngekek. Ngekek mangan buruh wajar butuh tenaga. Ngekek mangan bojo wajar apa mbok keloni. Tapi nak ngekek mangan wong ning dalan ra kenal cung tak dhuwit 200.000. Padahal kira butuh ngubah. Aneh gak? Nah, itu baru luar. Lah Allah ngekek mangan kuwe ngono iku. Tanpa mata depannya bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa dengan satu dua sentuhan ilmu hakikat, Anda akan mudah dekat Tuhan. Itu tadi mau terima untuk makan, tapi menjadi luar biasa karena Allah tidak butuh saya kok ngasih makan. Paham ya? Nah, itu berarti orang tahu belajar ilmu hakikat. Terang lo bingung. Suwan gitu jadi ini syariat. Mereka kadang bener dinyak kulit perkara ini jadi paham juga. Kasih muni hakikat terarah syariat malah pintu naik malah lucu. Kalau kita yang dimaki-maki dia, gue juga jinan ngalimu sundul langit makomnya 20, tapi kalau mau hakikat, lagian dia sama orang hakikat. Hakikat kalau gue udah wal hakikat. Dari alasan dia sering mimpi ketemu nabi, ketemu macam-macam. Saya tak tahu aneh nabi, mesti sering mimpi ketemu aku tak. Nak gue buara apa sih? Amro. Oh, raya elang. Enggak boleh, menurut tatanan dia, orang itu tidak boleh belajar hakikat sebelum syariat. Di gambarannya syariat itu kayak perahu, hakikat itu kayak mutiara, toreko itu kayak laut. Dan akhirnya dia perahu apa mati. Waduh, tapi kok syariat itu kayak kulit, hakikat itu kayak ini. Ya, ini gedang pertama serasa kulit. Dapat nenggone panasan, saat itu jadi nembok. Nanti saya selamat itu baru kayak nembok kulit. Senajan kan ada dua pangan berdua, tapi nak boleh tuh pangan kita di rampok kok. Enak. Mulanya ini penting, jadi ilmu hakikat itu penting. Sebab itu nak sampai yakin syariat atau panjang anak salah. Jadi contoh yang kasus paling nyata masalah apa? Menurut syariat, wong naik mati itu ya wis ra iso apa. Kau wong difonis suul khotimah, husnul khotimah, nak usmati. Sekali keputusan suul khotimah, ya, apa husnul khotimah? Itu omongan syariat, tidak bisa, tetap bisa. Misalnya Rukin mati mati pas main kartu. Tetap kok nenggone akhirat, jadi pengiran tetap Allah. Ketika Allah ngekei syafaat Rukin itu, apa naik akhirat terus pengirannya Allah? Apa makanya penting sama iman di syafaat. Lalu Rasulullah jawab. Tarik ngendikan kanjeng Nabi, ngamal naik mati, tapi aku juga tidak syafaat. Sebab apa? Sebabnya pangeran tetap pangeran, yang akhirlah pangeran tetap tokoh. Sehingga ketika mati Nabi datang rokok, mergo mati ini suul khotimah, mati ini orang mati bener, atau gak mati kafir, tentu yang penting gak matu, wahum kufar. Kanjeng Nabi tetap bisa sungkem dengan pangeran. Gusti, matu-matu pun rokok, sing iki rokok. Kanjeng Nabi Pak Akhiru Sajidan, aku sungkem dengan pangeran. Allah tak puji-puji. Dengan pujian sing saiki ora ora iso. Nabi yo lucu nang ngendikan. Dengan puji pujian sing aku saiki ora iso. Lha lucu to. Ora iso kan tak tiru saiki. Ayo Nabi dimahami dah sing saiki aku ora diwaraine coba. Sebagai alamani ya Rabbi, makanya ata ayat kata karo buka makomam.
Iku kanjeng Nabi terus sujud. Warung sujud suwi terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sa'tuk. Mas saiki sira mangkat kowe njaluk apa tak turuti. Umat kula kanjeng Nabi, Allah sing dosane kata-kata sing jatene roko niku bil haqqi jenengan arhamur rahimin. To jenengan boten nyiksa nggih tetep pangeran niku juga Nabi oleh ngerayu. Itu makanya masyhur. Jenengan kanjeng Nabi orang nerangno carane muji tapi ya untuk bocorane itu kanjeng Nabi sering keterucut mau cerita. Wong jenengan ora nyiksa nggih tetep pangeran. Status pangeran jenengan tetap senajan to saniki boten sajenengan apa. Akhirnya Pak ulama niru itu orang mati tak misalnya jenengan rugen mati kok kalau saya kudu misalnya. Kita ada dengar ya Rabbi ini nggak mau siksa wa anta goniun anada biyu kita ada siksa itu tetap pangeran. Itu masyhur dengar apa wa anta goniun anada jenengan orang itu nggak termasuk konstitusi Tuhan orang harus noponya akhirnya disyafaati. Orang badhe disyafaati, kanjeng Nabi badhe nyafaati, malaikat badhe nyafaati, tiang-tiang ulama ampun nyafaati sedanten. Niku lucune pangeran dawuh ngeten piyambak. Syafaatil malaika wa syafaatin nabi niku apal hadis. Malaikat wis nyafaati, para nabi wis para saleh, malah aku dhewe kok jurung. Malah aku dhewe kok apa? Fa aqoda qubdatan min narin sorufu haman terus Allah jupuk. Jadi niki goleki wong-wong sing wis parah ben. Sampai nabi ora roh, mergo ora bungkuk menu. Malaikat yo ora roh mergo Allah ngambil tak genggam mawon rokok sing wis dadi geni. Dadi geni terus dibuat ning lahir hayat terus dadi manusa. Maksud dadi bukan barang itu terus. Dadi benar. Ono mau suwarga, piye wae pengerane aku. Nah, dari hadis syafaat itu sudah kelihatan bahwa teori syariat yang mengatakan nak wong mati itu akhir dari segalanya ternyata tidak juga. Ternyata di akhirat nanti ada apa? Ada nopo sama. Kenapa ada ya? Karena memang Tuhan tetap Tuhan, tetap tidak birokratis nyepura sama. Jadi ketika kita pesimis, kalau mau mati bunuh diri macam-macam, kita secara syariat orang lain nyolati misalnya, tapi ya oleh. Makanya tidak ngendikan yo nyakang dia. Enak didono. Beberapa hukumnya Nabi sing bias, mengkulon gue ahli fikih. Nah, ana wong utange akeh, dalil rugen mati diutang. Kan Nabi lucu, nah takokne. Cung, rugen diutang ta ora? Gadah ya Rasulullah. Aku ora nyolati. Tapi selalu ala sahibikum wa sahabat, rugen nyolati. Jenengan kan Nabi, aku gak. Mane wis masyhur nek ana wong mati bunuh diri, utawa wong diutang, utawa wong duwe salah, itu sebaiknya sebagian nyolati, sebaiknya tidak. Karena kalau Nabi kok ikut nyolati, itu sebenarnya Nabi gak ngergani wong di kembang kuhin. Jadi Nabi itu kan ya Nabi ini wong akeh. Utang sing menjaga, itu kan kabeh wong diutangi. Padahal dongane Nabi jadi konstitusinya malaikat. Eling, dongane Nabi itu jadi konstitusinya malaikat. Malaikat semua itu di dalam perintah kanjeng Nabi. Jadi misalnya kanjeng Nabi ono wong utange akeh, kok Nabi ndonga ngeten. Allahummarhamhu waghfir lahu. Nabi kan kekasih pangeran, malaikat kan kudu tunduk. Kudu disepuro, mergo sing ndongakno sinten? Padahal kanjeng Nabi yo duwe konstitusi, dosa iso disepuro kecuali hak. Jadi kan nanti kontradiksi, di satu sisi kontradiksi Nabi kudu dituruti, yaitu rahmu waghfir lahu. Di sisi yang lain aturan syariat utangnya harus. Makanya Nabi tidak perlu nyolati. Lah tapi nak sahabat utawi wong biasa nyolati kan gak ana pengaruhe, ngobrol ya tak. Malaikat ora perlu tunduk, tapi malaikat ora perlu napa? Bandeng liwat lagu dewa iki tenang malaikat mesti ngomong gak nabi wae. Sing ngomong gak napa? Itu kata ahli-ahli syarah hadis kenapa Nabi tidak nyolati tapi nyuruh sahabat sholat. Karena kalau Nabi yang nyolati nanti jadi konstitusi, jadi aturan. Ya, misalnya lucu dong, misalnya malaikat Nabilah sing dongani tetep ramah. Diwan pengenan tersinggung tenang iki dongane Nabi nek ora mandi. Lan Nabi ya lucu, sallu ala sahibikum terus kondur. Masyhur ketika beliau kondur ada sahabat temannya itu cerita, "Ya Rasulullah, gua alayya utange kula tanggung." Nabi balik turun nyolat. Lalu terus sing ditiru kiai Jawa nek orang mati. Nak ada utang nggih, nak amprot di Ibnu Akan nggih di sahur kalian kuat. Ibnu Akan dia guru, tapi dia muni nggih sing ora ngutangi, paham lha. Lah iku yo ora bebas goblok. Sing muni nggih kudu sing kula niku sering lepas dana aja teng desa kula. Kula boten nate istiqro ikhlas, boten nate. Ya nate salah kiai.
Terus kok utangnya dereng jenengan istiqlal. Lah sing muni njil ora sing utang, ora ono pengaruh wis kok. Lho kan ngoten enten pengaruh itu sing iso ngebrokno nggih sing mutangi. Sing muni buat tergo iku. Mulane kula ora nglepas dada aja biar ngeten. Dia niki warise nek ada utang iki selesai. Tapi nak istiqlal yang kita memiliki mau ngerame tok. Ngerame tok muni napa? Jadi penting kalau terang terus menggini ayat ini kula waos. Terus implementasi ini udah prakteknya di wiridan sing kula ulangaken. Mesti kula akhir-akhir ini nggih ngrasa tuwa. Ngrasa ini napa saya berkewajiban untuk menyuplai bagian ilmu hakikat yang dijenengan. Kalau ngaji ini kan pun separuh. Jarang ulama mau kitab hakam gitu ya. Mungkin ya orang sing hakam, orang sing ora macam-macam. Misalnya gini bijus gitu. 16. Kemudian kalau pergi umroh itu rukin meduk nawang akeh. Alasannya aku ora mesti melok hakam. Jadi orang mesti ini kan tapi yang jelas adalah Allahu Akbar. Itu wal awalu wal akhiru wal zahiru. Jadi nak wong iso nangis krono neraka, mesti luwih iso nangis mergo wedi pangeran. Neraka mbek pangeran jelas. Warga mbek pangeran jelas. Lan pangeran fatakuni ya ulil albab. Kowe wedi ning aku nak kowe duwe akal. Ora ono nang Quran fatakun naro ya ulil albab sing ono fatakuni ya ulil albab. Kowe wedi ning aku. Mergo pangeran luwih jelas timbang swarga. Mulane dawuh fataku wa luwih akeh timbang fatakunna. Mergo Allah luwih napa? Tapi kita biasa wong syariat itu jeneng rokok wis iki kok. Rokok nak rutin dicemplungno iku tuh emitor 70 tahun saking jero ini. 70 tahun. Jadi dicemplungno kok dhuwur ceblok emitor menen. Mesti wong mirip. Iki disebut Allah. Padahal ya seru Allah, wong rokok itu makhluk. Rokok apa? Makhluk. Ada Sayyidina ketika ditanya, apa jenengan ada uji mati? Kak, aku sholat macam apa? Wah, ini aku nanti macam karena aku ning dunia biasa macam apa? Itu sholat. Awal biasa tak tahu. Kompleks ini apa? Parah Sayyidina jadi makom itu kuat tinggi. Mengenai disebut anak Madinatul ini wajib apa? Kedua. Tapi riwayatnya benar itu anak dari hikmah. Cuma juga terkenal kok berbeda. Belum ada riwayat. Anak dari hikmah wa aliyun napa bahkan Sayyidina Ali wani kondo lautu sifal ghota mastatu yakinan umpama sok ben ngaku wis ro akhirat kuwi imanku gak tambah paling ya biasa saja seperti sekarang kenapa ya paling pancet pengirannya tetap Allah liyane jatur Allah ya ngono tak dari kesimpulan jadi lautu sifal ghota mastatu yakinan sok ben iso buka kabeh imanku ya ora tambah paling masih sama kan duanya masih sama yang lainnya tetap dia urusannya kodoh. Mana kalau nganti tadi gitu mau dengan kanjeng Nabi, belum dijumpa dengan Nabi dijadiin Nabi itu dengan lucu. Wa inna lan nahlika wa antama. Antara guna kama nakul wa koma yakulul qaidun. Wa inna lan nahlika wa antama. Sebagian riwayat wa antara guna. Ya Allah saya ini tidak akan rusak, tidak akan mengalami kerusakan selagi pengiran jenengan pun selagi ini pengiran jenengan itu pasti baik-baik. Pengalaman saya dengan jenengan sampai sekarang juga baik-baik. Saiki pangeran iso ngajak kowe. Potensi Allah ngajak kowe kan ada mulai sekarang. Ini kalau balen malih. Potensi Allah mengazab Anda kan ada mulai sekarang. Misalnya jenengan saiki ketika musuh disiksa ya ono azab. Misalnya sampean saiki lara mengi dan lara diundang ya ono azab. Tapi ternyata hingga detik ini potensi azab itu enggak diberikan Tuhan. Berarti Allah kan Arhamur Rahimin karena potensi azab itu ada, tapi nyatanya tidak ter. Tapi kenapa Anda tidak takut azab itu? Padahal azab itu ya potensi apa? Lah potensi terjadi ini yang menjadikan kita harusnya kudu takwa terus yang pengiran. Takwa terus yang apa? Misalnya kamu minum air, ini diarani surat kabar. Mestinya kamu tetap bayangkan, kul aro'aitu in asbaha ma'ukum sama ya'tikum bima'im. Misalnya sampean sekarang sehat, normal. Sampean tetap harus bayangkan. Qul ara'aytum min ahlakan ya Allah wa mamma iya au rahimah. Aku kok saiki sehat. Aku iso ngaji ning bidukan. Setiap saat ana gempa, ana tsunami, utawa ana bom nuklir.
Potensi itu kan ada. In ahlakan ya wa mamma iya. Jadi wong kon bayangno potensi ada. Misalnya kula arah seperti ini amman hadzal ladzi wajidul lakum yansurukum min dunir rahman. Misalnya amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Zat yang maringi rezeki kowe setiap saat kan juga bisa menghentikan rezeki. Saiki aku misalnya kancanan di sampean, suatu saat itu kowe gedeng aku. Kowe seneng bojom sundul langit, suatu saat bojom godeng kowe. Iku nganti bukatan tolak nopo dah. Mau sing mbok gedeng iki jujuk kowe seneng. Sama potensi itu ada. Bolak-balik potensi itu barang hasil. Yang jelas adalah disebut al-dohir. Disebut apa? Mana lewat kaidah ini kalau berharap, saya tidak tiap hari ngomong gini, mungkin hanya sekali ini saja. Lewat kaidah ini mungkin sampai menifati Allah berikutnya itu kan. Itu tadi misalnya lewat ngaji ini tadi, Jawa Abdul Qasim Al-Junaidi, ketika sampai Allah maringi rezeki kue, terus jadi luar biasa. Allah orang butuh aku, kok ngekei rezeki. Itu kan menjadi luar biasa. Pada kali misalnya sampai ketemu uang yang terminal, gak kenal, kira butuh, kok kayak bisa aneh. Aneh, uang luar. Nah, dia pembantu ke butuh tenaga, ngekei butuh ke butuh melong. Ngekei karyawan ke butuh investasi. Tapi yang ngekei uang sing kira butuh, lu mau tenang ya. Tapi nak uang jaga beda ya. Ambil terus kalau suwun tak suwun ini terus ciri utama ngaji itu jadi sip kota waman ahsanu minallahi sibho. Terus jadi trademark. Sepegelan jadi trademark. Ciri utama orang mukmin itu sip kota wa. Atine itu kabeh salute beda kok. Pengiran. Kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mun di pulau mana ini mungkin pulau kawas pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaqu ila al-'arsy sabila. Kul ngucap sira Muhammad. Nggih. Jadi mungkin nak maos langsung maos bismillah, baca bismillah maca ayat iki. Ta'awudze tengah di mawon. Ta'awudze auzubillahi minasyaitonir rajim tengah di. Di kula terangno ngeten iki mung wonten kiye kuat. Kiye kanca-kanca sing hafal Quran kula terangaken. Maca auzubillahi minasyaitonir rajim iku disunatno nalikane maca Quran. Iku mutlak termasuk teng surat Baroah, termasuk teng surat apa? Tapi nak bismillahirrahmanirrahim di surat Baroah tidak. Tapi ulama-ulama ahli tahqiq tenggene ilmu qiraat yang saya pelajari itu prakteknya tetap ditafsir. Ada ta'awudz yang tidak boleh tanpa bismillah. Kalau kalian malah ada ta'awudz yang enggak boleh kalau tanpa bismillah. Misalnya tentang kawitan juz lawe, kawitan juz nopo? Karena nanti bahaya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ilaihi yuraddu al-musta'ah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ilaihi maring setan. Ilaihi maring nopo? Daripada ono idam ilaihi rujuke ning setan atau ora usah ta'awudz. Makanya banyak ulama termasuk Ahmad Hambal berpendapat sebaiknya ta'awudz itu tidak banter. Karena kalau banter kok pas ana terkip sing potensi balik ning ngarep, kok balike teng napa? Setan. Balike teng pundi? Nah ini saya termasuk ulama yang setuju ta'awudz itu tidak usah banter. Kecuali kayak kok maca bismillah karena nanti ya terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim nanti yo masalah, bariku nerangno setan. Daripada resiko kabeh. Banyak ulama yang berpendapat sebaiknya diri, sebaiknya tidak. Lah tidak banter ini yang kemudian ketika wong-wong Indonesia sholat di Mekah dianggap imamnya ramu apa? Bismillah. Perkara nerang ini kok. Nerang Mekah repot, nerang Jawa. Sing pintu aku tak kuat, wae tak sing pintu aku tak. Wes sore dibantang pintu-pintu pusing. Pertama sawangane takok, tapi nek dibarengi ilmu sithik ya ilmu kok aku wis juga bantah meneh, repot to. Angel-angel. Jadi saja ini nak bismillah termasuk Fatihah. Niku wong Wahabillah ora iso berkelit. Delok Quran keluaran Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim Fatihah amun ditulis satu. Mun ditulis apa? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis dua. Artinya wong sak Mekah Madinah ngakoni khusus Fatihah bismillah ayatun minal Fatihah mergo ditulis satu. Tak neliti-neliti sampe neliti aku ini bidang kula.
Mungkin nak semaan jadi jenengan tak pun. Tapi waras pulau masalah per ayat per. Mungkin Quran Quran roh. Tapi selain yang Fatihah, Bismillah itu orang angkane, mergo ora termasuk ayatun min. Dari Bismillahirrahmanirrahim tentu lurah, bukan yang tulisannya satu. Qul huwallahu ahad baru apa? Tapi nak Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan itu nak teng awal juz lawe, misalnya sampai oleh misalnya semaan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ama taqulu samaratin al-ma'am wa ma taqulu tawalatu ila ilmi wa yawma yunadi. Kok ilahi kesane rujukene? Ilahi maring setan, yo ora dibalik nang ilmu sa'ah, ilmu kiamat. Jadi ilmu kiamat itu terserah setan. Perkara ya, perkara. Angane kula niku nak nerangno kanca-kanca hati bingung hati terang ini. Kula bolak-balik. Gus jarene tiyang wahabi gak maca bismillah. Tak jare sini. Jarene kowe ora tau sinau wae tak jawab. Kok terang ora paham. Boten mungkin, maksud yang wahabi lah, boten wani perkarane bismillah dan Fatihah itu kadung ditulis. Dan itu Al-Quran keluaran mereka. Kalau ditulis satu ya bagian dari Fatihah. Apalagi khusus Fatihah itu naskah Kanjeng Nabi hitung ayat. Hitung ayat gelem ra gelem lebokno napa. Ono sumune dina suratul mustaqim kita ora ngarah iku gawe-gawe. Muakal niku gak beda. Tradisine Quran itu anggere nun pinten terus, sampe menjual. Ora usane aneh, ora. Pernah sain mustaqim terus dolim nang menawa. Ka ora aneh ora iki. Nggih, kita kan kowe hafal tradisine Quran di bangku ya tau. Paham ya terus. Mungkin amal ta'awud siron mawon ben gak resiko. Ora setan ning atimu dhewe-dhewe, paham ya. Ya Allah, bilang minta setonir. Ini ulang tahun enak bismillah kan. Kecuali dengan surat Nawah. Surat Baru Amawan sebagian ulama berpendapat itu yang awal-awal saja. Tapi yang duri ya nggak apa-apa. Tapi daripada roh temane opo ya harus ngarep duri ya bodoh-bodoh ramadan opo. Kenapa orang bilang baru ayo rasi wosor sudah mana parah. Kalau wosor bismillah sebenarnya tak baru tak baru. Nah, kaya rugen barang dikandani kan awal baru aja mau bismillah, mbotene arah. Mergo ya ra moto. Ngandani wong ra saleh. Jadi ora masuk, ora napa? Wong kula niku saking senenge Quran, kula nganti hafal tulisan Quran sak ndul. Kula niku duwe Quran mulai tahun pinten mawon, masuk Quran cetakan sak ndul. Kalau Quran Arab Saudi nulis aman iku hamzah terus alif. Fathah dia Nah, Quran Indonesia nulis amanu alif tok, pakai ngadeg ning dhuwure napa? Misale kudu ilang sapi dirobikan Arab Saudi nulis kudu iku hamzah dikai isot cilik. Mergo diarani hamzah wasol. Mulane Arab Saudi angger alif ra wonten hamzah sot cilik, sot napa? Jadi nak hamzah wasol ditulis sot napa? Iku kula berburu alasane nganti golek kitab niku. Mun tak pira nganti lali. Boleh alasannya kena opo ditulis isok cilik. Engko nak arani hamzatul wasli kadang ora hamzah wasl. Tapi nak arani isok cilik alasane opo? Wong nelpon lajnah Arab Saudi sampai beberapa kali. Ditulis isok cilik ora kok hamzatul wasli singkatane sil, harus diwasolkan. Itu beda loh ditulis hamzatul wasli dengan dikatakan sil. Lho kula nanti debat sampai wong ahli Quran teng Arab. Kalau kamu katakan hamzatul wasli itu ciri utamanya kan hamzah, kalau di depan dibaca, kalau di tengah enggak. Itu juga enggak selalu benar, kok itu juga enggak selalu benar. Karena begini logikanya ya tadi. Misalnya sama tak beda. Alhamdulillah itu hamzah. Ya wasol, karena kalau kita teruskan kulil hamdu, berarti hamzahnya hilang. Nah, kalau kadung dikatakan hamzah itu tidak bisa hilang karena ciri utama hamzah itu tidak hilang. Kalau bisa hilang itu namanya alif. Jadi jenenge enggak hamzatul wasli tapi alifun. Tapi nak mbok arane alif ning pinggon alif itu latak balul harokah. Dua aturan cepat. Sampai ulama Arab itu saya tidak pernah ngira kalau orang di Asia Tenggara, orang Indonesia itu ada yang alim kan. Ya saya juga tidak pernah ngira kalau saya alim, tapi masalah ini jelas, kok jelas ya orang. Itu memang polemiknya sampai sekarang.
Kiro asap itu polemiknya pasti di Hamzah. Mpun tak jamin. Misalnya kita baca kufuan ahad, kiro lain baca kufan ahad. Mesti dia, karena Hamzah itu tidak punya surah. Jadi huruf oportunis itu apa? Hamzah itu tidak punya surah. Sehingga huruf hijaiyah itu orang walunik, orang darah itu likur. Hamzah itu kasus. Hamzah itu apa? Lungge, masyur Hamzah kasus. Misalnya Asim moco Zakaria, Jakola Alaiha, Zakaria. Di akhiri ya nganggo alif. Tapi kira lain. Zakaria pakai nama? Karena Hamzah memang nggak ada tulisannya. Sehingga ya sudah jadi misteri layamil kiam. Mana kuat ulama Quran kata 10 yang anti kiro aku. Itu nanti ya Allah Hamzah. Mereka tak kuati dengan identifikasi Hamzah itu. Hamzah itu tidak ada tulisannya. Makanya kiro misalnya wat alman arsalna ini luar nanti wat alman arsalna kau belakang mirusin atau wat al walapat wasal. Ini aku nak nulis mesti ngeten wawu sin kau salih wawu sin terus nabro terus wah. Padahal secara naku tulisannya kan alif atau hamzah wasal sin alif ngadeg lam. Sama nak nasr kan sa'alayat alu soalan wa mas'alatan bahwa sa'il wa zaka mas'ulun is'al. Berarti kan jadi kalau kepanjangan fa has'al. Nggih, fas'al hamzah hilang, alif hilang, hamzah hilang. Nah, ketika kamu baca fas'al itu tetap keliru. Buktinya Quran ana salbani Israil. Salhum ayyuhum bidzalika. Jadi is'al niku sebagian wong Arab namune ora is'al tapi napa? Sal. Nah. Berhubung misalnya Ibnu Katsir maca wasal. Tulisan wasal kita kan bacanya wasal. Kita sebagai qiraahnya Asim bacanya apa? Iku nak nulis tetap wawu sin nabro terus wah. Sehingga ngekei ruang qiraah sing maca napa? Wasal. Qiraah sing maca napa? Tapi nak tulis nganggo model nahwu wawu alif sin terus alif meneh lam. Berarti qiraah wasal kan enggak masuk. Mergo dadine wasal. Nah, saya itu neliti itu sampai rara dulu. Ya tapi tetap dicukupi orang mungkin, ngomong senang orang lah dicukupi pengiran dulu dan mungkin pengiran itu itu kan dibang cukupi gue. Apalah, kok itu turu itu orang jelas potensi ini nganggo Islam. Paham? Gak mau mati perdebatan. Makanya Arab Saudi pinter ya. Setiap hamzah wasal dikai sotilit, dikai apa? Sotilit itu bukan singkatan hamzah wasal tapi sil. Bacalah terus. Maksudnya jangan terganggu. Diwaca apa? Wasal. Diwaca apa? Wasal. Tapi misalnya kira ahli diwaca apa? Wasal. Tapi khusus wasal ini tidak usah alif. Tidak usah apa? Karena istimalnya is'al dan sal itu sama. Istimalnya is'al dan sal itu. Jadi wow. Misalnya dengan itu sekali namanya sal bani Israil. Misalnya dengan salhum ayyuhum bidzalika. Aku paling aneh, sekarang arah sih nawangan di bonus. Mengapalah Quran yang mumpang. Kalau jeeling bapak dia nanya mak bapak si kangkang mumpang gawe kan. Saya dulu apa Quran mulai cilik kok, kasus gue malah melok bingung. Kalau bocah itu nak tertar kan misalnya wati ini diakhiri wal asri, ini bingung. Segala yasinan di orang tinggali ingkanat kalau gue bolak balik. Ingkana silang atau wajib dalam peridam pemilu. Barang gue sing wae faida jamil ladena modern je faida dan Quran sendiri misalnya cerita Nabi Adam jadi wakula terus walu fakula bifa. Semacam macam ini. Saya kira kiai itu perkara ini santri ini siksa, no? Kalau rian bapak cerita ngatan tak guyu. Saya ini kalau dari kiai ngalami. Nah, dari sini atau bingung barengnya mak ternyata santriku motornya mau kombinasi. Oh, so ayat Quran apa? Dikombinasi. Ya, tapi sendiri jadi kiai ngoten. Itu macam itu dia ya jadi bingung. Mana omong kosong, omong rata lali, omong kosong. Perkara ini misalnya kiai ini lali, lalu dilalek, mau perkara ini mau ngerti ayat-ayat kombi. Macam dia mirip-mirip tenang. Kalau siapa sih Muhammad lakukan di tekbir ono.
Lau kana ditekir ana iku ma'abu sertane Allah sapa alihatun pira-pira pangeran. Kama yaquluna kaya oleh ngucap sapa wong akeh. Umpama beserta Allah ana pangeran liya, asumsine kayak yang mereka katakan. Idzan nalikane ngono lapta go yektine golek sapa wong akeh utawa para pangeran iku ilahil arsi maring Allah sing duweni arat. Golek istabilan ing dalan ape mateni utawa dalan ape ngrebut. Saiki angen-angen umpama liyane pangeran ana pangeran liya, mesti antara mereka berebut ning gone tinggal. Nah, hasil mestine pangeran be pangeran perang, ra sido ngurusi kuwe, ra sido ngurusi kuwe. Kok pangerane tukaran berebut napa? Tahta, ya berebut tinggal. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Amma sange apa wae aku kang padha ngucap sapa ngake uluwan kelawan luhur kabiron kang gedhe. Allah Ta'ala itu Maha suci, sangka yang didakwahkan mereka. Nah, ini penting kula waca. Kenapa saya wiridan subhanallah bihamdi adada khalqi. Itu sabtu maca tasbih lagu maring Allah apa samawati pira-pira langit sapu ingkang itu. Wal ardu lan bumi wa man fihinna lan barang sing ning langit lan ning bumi. Dados kula jenengan meskipun turu, meskipun saenak dhewe rokokan dangak-dangak bengak-bengok, hakikate kita tetep maca. Tapi dengan ngaji niki macane tasbih jenengan ku amdan napa? Amdan sengaja. Ora apa perkara luwe-luwian itu. Wa im min syai'in nan ora ana te perkara apa wae. Illa yusabbihu kecuali hakikate maca tasbih dihamdihi lan muji Allah. Hakikate kabeh barang ning dunya iku hakikate maca tasbih. Tapi walakila taqabuna tapi ne ora paham sira kabeh. Kuwi ora paham tasbih harum ing oleh maca tasbih kabeh. Terus ngaten iki contoh paling gampang ya. Sampai nak mangan terus segane mampu. Jadi bar pangan enak luwihane sego bareng dino napa mampu. Sego mampu buat ning sampah. Tapi dari uget-uget dari set alhamdulillah itu makanan Jadi artinya itu ketika itu sebuah agak sampah ternyata cara set uget-uget ya alhamdulillah di rezeki yang saya di pangan titik jadi tidak. Pangan rugen mana ya mulia alhamdulillah. Di pangeran anggo dene manusia gampang mletene ngono. Oh yo mampu di pangan enggak layak mari gak sehat. Dari ngomong sing ahli medis ahli gizi. Gak dia tenggo iku mampu dibuat ning sampah, di pangan set uget-uget di pangan titik ada tidak di pangan. Jadi asal suwe daging ayam ya kok telah wong macam-macam. Tapi kok ahli gizi wae ini sehat sih. Paling enak ana nek buka kene. Terus ora ono soal wis diterjemahkan panganan. Podo kae akeh. Karena itu penting. Jadi kabeh sing mbok delok ning dunia itu kabeh ono beginiane dhewe-dhewe kabeh maca napa. Cuma kamu tidak paham. Nah ini yang tidak paham ini penyakit yang harus kita hilangkan. Lewat ngaji kita ngilangi status tidak paham. Karena kalau bolak-balik masuk, ibadah itu indah. Karena mensifati barang yang indah. Ini itu Allah. Kau mulai resah, mereka mulai membicarakan barang tidak mesti. Itu kau wajib mlebu neraka, atau khawatir gak mlebu swarga. Itu barang semua rajin. Iso wae kau ahli swarga. Nah misalnya Gus, nanti nak ngasih itu ahli neraka piye? Ya pantes, kau muji Allah gak nyaman. Kita malah tak ngomong. Pantes wae, kau nyebut Allah gak. Padahal diri utama nyebut Allah ala dzikrillah tatmainnul qulub. Nek nyebut ora nyaman berarti alamat ahli neraka. Tak krisno. Ben jelas ben apa? Mergo pangeran melehno tingan itu jelas gampang. Contoh paling gampang ya jadi contoh ulama-ulama ini. Kula mertamu teng Rukin. Terus dikai dhuwit 1.000. Dikai mangan telung dino. Mesti kula nifati Rukin wae. Ya wajib api ane rukin, aku jika ibu romatus sewu, jika imangan telung dino. Bariku yang ngerti, secara politik, secara sosial mungkin suatu saat rukin gedeng pulau kita tahu, suatu saat mungkin gedeng pulau. Tapi potensi suatu saat rukin gedeng aku tidak menghalangi aku saiki syukur jika imangan telung. Lah kena apa Allah sing puluhan tahun yang keimangan gue, sing gue eleng-eleng malah potensi suhu khotimah, harus kelek seperti suudzon. Mereka gue cara berpikir suhu. Ane kira rasa terlintas, itu jadi ahli rokok. Mengajar dulu rasa terlintas jadi ahli rokok. Cuma benar ya, gak sombong ya terlintas jadi ahli rokok. Jadi kalau sudah berkira, wah berarti itu rokok semua. Ahli rokok aku ahli rokok.
Orang ngono. Wong Abu Nawas mletene ngono ya muni ilahi latul firdausi. Bulan wis warga ora pantes dadi tapi jenengan aku salah paham tuh pantes neraka nggih boten. Wala aqwa ala naril. Berarti itu jelas. Mas, kula niku di warga pancen boten pantes. Tapi tetap mau boten kuat nang mlebu. Tapi tau kata wakil itu sekolah jenengan. Dosa kula pancen kata. Tapi kata ampunane napa? Jenengan ada yang rayu pangeran benar. Dosa kula niku kata, tapi terkadang kan boten lucu to Gusti ampunane jenengan salah ambek dosa kula. Mosok jenengan kalah. Jenengan dipaksa. Kan boten lucu to Gusti dosa kula ngalahno ampunane. Si ampunane jenengan sing men warga. Aku nawas mlete ngono terus jenis warga. Itu hebat tenan. Kalau syairnya Abu Nawas paling saya kenang itu sebenarnya syair ini tidak dari Abu Nawas, dia sudah niru, sudah nopo, dia itu masyhur. Ilmu hakikat saya itu kayak air putih bening yang digelas yang kacanya bening. Jadi sehingga raqqa zujat wa raqqatil khamru wa tashabaha kalal amru. Fakaan nama khamrun wala qadahu wa kana nama qadahun wala khamru. Gelas itu nak putih. Terus di sini banyu seakan-akan air yang tanpa kaca atau seakan-akan kaca yang tanpa air. Nah, makom ilmu hakikat nanti. Jadi makom kasus. Jadi soalnya kasus kulo nak kancaran itu gak wong awam wong bin. Pancen ciri utama wong para pangeran gak wong awam. Tapi di daftar orang-orang alim kulo itu mlebu. Dia ngoten niku dadi yo koyo wong awam tapi ra awam. Nah, kan awam asli. Jadi asli. Kalau pengiran dari juara itu, itu makanya tidak ada wali, tidak ada ulama, kecuali ya dulu nama jurnal. Perilakunya kalau umumnya menung di pisau uang biasa, di udoni, biasa. Mungkin bolak balik di sana. Yang ini membagikan udang yang bentuk. Kok rasa susah ini? Bentuk aku jadi ulama oleh dua, tua malah jadi bentuk. Maksudnya itu. Aku roh hukum tertinggi ku Allah. Misalnya wong iku monis aku wong elek ora ana pengaruh terus di keputusan Allah kuwi malah pintu, ya iku pintu. Nah aku resah ambek keputusane wong berarti ki nganggep wong ku penting mergo pak darane elek jadi pikiran. Jadi pikiran Allah darane ku elek ta. Iya iku mikir omongan itu. Mari ra wali-wali iku. Mikir iya kok sih. Aku berarti pintu ini karuan. Kita ini kan naik ya, kita bilang hukum tertinggi itu Allah, tapi pas didapatkan itu gue elek, gue nganggap keputusan tertinggi Allah dipuji tonggo seneng, seakan-akan kayak wong apik kan, tapi sadar tenan sama siat bola, wah repot. Nah kalau yakin keputusan tertinggi Allah, ya rasa resah, ya rasa seneng, nah ono tonggo ngomong macam, ini hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasih. Terus ini jenenge model tasbih. Mulane kula suwun, kowe aja kok terus gak paham. Walakin la tafqahuna tetapi nek ora paham sira kabeh tasbihahum ing tasbih kabeh. Diliwat ngaji iki jiran GR guys, pokoke jenengan termasuk wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kita termasuk syekh sing setiap saat maca napa tasbih. Senajan to kita ora tau paham. Jadi panjen barang lah boten pati nglakoni boten paham ini kula balik-balik matur. Ya Allah kula niki salon tawayu kepen donga mungkin kula untuk angsal dan ibu. Jadi donga bolak-balik mandi Gusti iki ora mandi. Ya Allah jawabane, nah aku mandekno kowe sak cawe itu iku. Cawe itu yo perlindungan aku supaya orang Mari kula sering ngomong. Gus kula ngalim lan ora ana kiai ora bakal dadi kiai. Itu wis budi. Mergo umat urung siap kiai iki wong sing ora anake. Ya iya, dadi ora kok aku ra aku ya siap ae, aku yo wong alim dadi kiai lah yo ora nyanyi aku. Cuma umat yo mau ora di kiai ini kuwe ya. Umat kiai kok satimu elek. Semua alim lan ora ana kiai ora bakal dadi kiai. Mulane kira bakal dadi kiai, karena macam. Lah kok elek? Yo elek. Kowe nganti darane niku kok satimu elek. Berarti ki ngalim ben dadi kiai. Mau aku sing ana kiai ngalim bentuk ridane Allah ta omong. Itu malah bentuk-bentuk lah. Kita ini kan terjadi bodoh. Kalau saya orang LSM mungkin tertarik ya omongan ini. Orang-orang LSM kan tertarik. Bela kaum marginal.
Tapi orang naik kiai rada kiai, ngalim kok orang naik kiai rada kiai. Berarti kan sama saja mengatakan dia ngalim kepengen jadi. Wong aku ning anak kiai kowe ngalim ben golek ridane Allah, kowe malah sing ora anak kiai. Malah berarti ke nasabmu yo elek pikiran mau. Berarti pikirane dhewe kan elek kan ngalime kepengen jadi. Orang berkurang ben ngalim ben ridane Allah. Nang ngono ada di kiai lah, penting ridane Allah. Akhirnya dia sadar, ya alhamdulillah nanti ngapain ya terus tobat. Astagfirullah, jublir anak kiai kan ambil dia beli rumah. Lucu, pintu nih. Wong gremeng kok baca Quran anak kiai ngalim lah. Ora dadi. Ya kudu karo dene iku ora anak kiai. Berarti ngalim ben dadi. Yang aku sing anak kiai ngalim ben ridane. Orang itu sama pengaruh dari dana oleh anak ngono, rasa dari kiai lah, aku tetap dari kiai dari dana, kan ini aku bener. Jadi kadang kita ini naif lucu, balik kalau janggal besar kan, maksudnya itu gimana ya? Adat yang salah kok masih terus menerus dilakukan. Wong kritis itu kan kesana kan. Enggak siapa nggak ada kritis cerdas bisa kritis. Jadi nak cerdas ya harus jawab ini, cerdas apa? Jadi kadang ini kita ini lucu, ngasih manusia ironi. Mau cerdas, ikannya takut. Gimana ini Islam itu tidak adil, tidak ada kesamaan gender. Masalah lagi sama kurang lari sama banyak lelaki. Padahal sekarang zaman iman, tidak. Ya nak takut untuk cerdas. Dia jawab diri, orang gue menamakan diri, orang tidak cerdas. Mau cerdas, ikannya takut. Maksudnya cara saya itu sama. Cara gue, cara Islam, cara gue, itu umum, cara gue. Tapi tak tulis corok. Repot, sih gue repot. Bingung, boyong saya kuliah nggak kerja. Bingung, kalau tetap kurang, terus tetap. Nah ini pentingnya hujjah. Jadi selalu Allah nggak ulama sing jadi nopo hujjah. Jualan tak jual arti mingko ingin dilakukan hujjah. Ini termasuk hujjah yang pulau jemberan. Semua Allah cara pulau tidak apa. Kalau mulang harus bener pun. Tapi gue salam kan akeh sebagai musuh biru lo nggak salah pulau kan. Tapi pulau lu yang terus nak mulang ini kan. Jadi lo benar peduli be salam. Ini di sepuluh bagaimana dia bener. Kalau pulau kecil, pulau benar ada istighfar. Nah contoh pulau kita sadar mulang pulau misalnya kadang nggak apa. Tapi ramah tidak apa dan ada salah pulau mana tidak. Di ini anak manusia benar kok. Tapi ramah tidak apa. Awal rukun kan mau macamnya terkipir itu rumah nanti itu fatwane. Bukan kakean atau salah nanti orang. Tapi nak salah sidik-sidik kan paling jangan sabul kolam atau tulisan. Nenek terkenal ngalim nak salah kan darah sabul kolam. Karena orang ngalim menjadi beso, kan repot. Kami pulau terangkan itu sambil bukti yakin apapun dari jenengan harus termasuk masalah apa. Wa min syai'in illa yusabbihu. Ini yang bisa nyata nanti kulo alami. Kulo nanti ditambah dia. Gus, kenapa jenengan pemuji-muji yang sering jalan-jalan. Ini digedingi pengeran masih ada yang ini digedingi pengeran apa? Misalnya dino, mateni wong, maling, nyopet. Karena sama laku-laku yang jalan itu apa-apa. Jagungan yang perapatan. Itu tim SAR paling efektif saat Indonesia. Kalau wong masjid kabeh, ngaji kabeh, ana kecelakaan sing mulung so. Kalau wong sing jalan, ana wong kesasar sing jawab so. Jadi kue ngaji ning kene yo baru kaya kalau jalan-jalan takut desa iki takut wong jalan. Nah, tapi buat apa ini saya kira ramal lagi. Tapi tahu memberi kontribusi di zona alamat nengke. Dan itu tangan hadis mandala ala khairin bahwa kapal ini. Jadi artinya apa? Semua desain Tuhan itu indah. Yang disalahkan pengeran namanya tunggal itu apa mak? Kalau kiai waktu berjatuh, oh cukup dunia, bumi mergawe jenenge wong terdunia. Tapi sing sowan kiai salam template malu baru kan tukang ngecek dari Jadi mau terjunnya orang. Itu yang mau cek dari. Tapi baru kayak mau cek, orang seksual kiai salam. Di sini berdini malah ada yang apa? Ya sudah begitu. Sebenarnya itu semuanya ada unsur takdir. Semuanya ada unsur apa? Tapi wala jilla tafqahuna. Mana pulau sering kita di pulau anak pulau itu ada cilik terus. Itu orang dua jam buatan dipangan bisa main di tuku. Ini kurang. Sekarang cara kulit. Gak perlu rasa senang harus yang tuku interaksi.
jadi ini boros jadi ini tidak nganti sepiro. Bakul yo dong, oh semua sembilan dia itu boros. Jadi orang tanggal lo biasa, itu ya karulannya Allah. Jadi anak itu boros, jadi no pasai bakul ini alhamdulillah. Jadi gue rais. Kalau nanti cerita-cerita dia itu tentu malah kesulitan bermanakipan di rumah sakit. Tapi benar rumah sakit itu sepi karena kecelakaan. Jadi rumah sakit itu direktur yang udah kiai bermasak di rumah. Udah akhir-akhir ini barang ngomong kecelakaan sih gitu aja. Mata yang ngomong. Jadi mobil tabrakan macam-macam bersine. Nah, pengen lah itu, pas pengeran rakyat putra, terus kabeh agaknya mojo, bubus, serai coba protes soalnya tinggi geding pengeran mak, itu memang kita butuh protes. Kalau Allah mutus kita geding, tapi selagi cek murni ini maksiat hukum sosial mesti kejadian ini, mesti kejadian ini, Ada kalau nak kau itu hukumnya bisa, aku roh tenang, sebetulnya direktur itu urusan itu, Dan gitu misalnya sekolah luar biasa, dididik uang bijak, uang muda, uang kotor. Suatu saat yang pendaftar sidik, saya uang kotor sidik. Saya uang bijak kok sidik. Akhirnya pemasukan nih, dari kegiatan yakin dia, sesuai yang terdaftar sidik. Orang kaya. Bodoh aku kayak kepengen wong joro. Mustahil ngantul kulo, wis pokoke pengen aku bae. No iki wae alam iki wae pengen. Ane bendoro carane ngelola piye tenteram. Pengen ane itu cuma ya iki subhanallah wa bihamd ya ada dakol iki waridona iki wajina arsy dada. Ini wa min syai'in illa yusabbihu tapi wala illa tafqahuna tasbihah. Itu ora tau paham. Ya, sing ora paham iki lho ilang. Ya ora paham ku banyak. Nek tak warai sithik-sithik contohnya ngoten. Nah, anak boro sing rekan teman-teman di sekolah insyaallah ya guru dia ayo kamu. Sampai bae latihan lomo. Latihan apa? Latihan. Walakin la tafqahuna tetapi ini orang paham sira kabeh tasbihahum oleh mojo tasbih man bisa mawati wa man fil ardi lan tasbih boleh. Inna usatune wa ta'ala iku kana ana sapa wa haliman sing akeh. Aris iku namane aris. Aris iku wong sing ndak sing ora salah tapi ngembarno jeneng aris. Jadi dia persona kita itu salah tapi diberi tenggat waktu untuk lebih baik. Wafuran tor akeh Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata 'arshihi Subhanallah